Kabupaten Penajam Pasir Utara ditunjuk sebagai daerah percontohan data desa presisi di Kalimantan Timur karena menjadi daerah penyangga IKN terdekat. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik saat membuka kegiatan sosialisasi terkait data desa presisi di Aula Lantai 3 Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Senin pagi. Akmal menyampaikan sosialisasi kebijakan data presisi merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, di mana salah satu tujuannya mengatur dan mengelola data pemerintah demi mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Saya hari ini berkunjung ke pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam rangka sosialisasi proyek percontohan ya kebijakan data desa presisi. Ini adalah tindak lanjut dari Kepres 39 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kita ingin ke depan itu ada proyek pembangunan kita, perencanaan pembangunan kita berbasis data. Karena kita mengindikasi banyak terjadi inefisiensi dan inefektivitas karena perencanaan data belum berbasis pada data. Kemudian juga sekali lagi konteks Kaltim. Kita tahu bahwa saat ini IKN sedang bertumbuh dengan bagus. Sementara kita ingin daerah-daerah mitra itu juga bertumbuh bersama-sama. Permasalahannya adalah bagaimana daerah mitra ini bertumbuh bersama-sama dengan baik ketika kita belum punya sebuah blueprint yang eksis ya, yang jelas. Nah, blueprint ini membutuhkan data yang jelas agar kita bisa mengalokasikan uang sumber daya yang tepat. Untuk apa? Untuk mempersiapkan bagaimana nanti membangun konektivitas, membangun akses pelayanan publik, membangun sarana dan prasarana. Ini kan butuh dana yang tidak sedikit. Sementara kita kan terbatas dananya. Itu kenapa bagi kita mengidentifikasi dengan tepat berapa kebutuhan-kebutuhan real di daerah-daerah di sepanjang penyangga dan pendukung IKN ini sangat penting sekali. Kalau tidak nanti kita akan uang tidak akan cukup-cukup. Makanya sekali lagi sangat penting kita membangun daerah-daerah penyangga dan pendukung KNI dengan secara efektif dan efisien dengan menyiapkan data yang akurat. Kalau butuhnya 10 ya 10 kita siapkan. Selama ini kan tidak jelas berapa datanya, berapa butuhnya alokasi dananya, sehingga inefisiensi itu terjadi. Nah, itulah kenapa saya meminta ada kurang lebih 54 desa yang ada di sekitar penyangga, khususnya di Kabupaten PPU menjadi percontohan dulu. Setelah itu baru kita nanti coba di Kutai Kartanegara dan di Kutai Barat, sehingga nanti pembangunan di daerah penyangga ini betul-betul tepat sasaran. Pertanyaannya, berapa jumlah rute lampu yang harus kita bangun? Berapa rumah yang tidak ada OWC-nya? Berapa sekolah yang tidak layak? Jadi uang negara itu, uang PAPD itu betul-betul tepat sasaran. Berapa yang stunting? Berapa yang anak yang tidak sekolah? Itu tepat sasaran. Sekarang kita nggak tahu berapa angkanya. Sehingga penggelontoran anggaran itu betul-betul melihat tahun lalu copy paste lagi. Jadi saya katakan ini yang membuat anggaran kita, maaf ya, tidak efisien. Nah, makanya kami menggandeng IPB, ayo kita petakan lagi. Saya tidak menyalahkan kebijakan-kebijakan masa lalu. Ayo kita mulai, mungkin benar untuk masa lalu, tetapi sekali lagi kan ini berubah terus, ya kondisi kan berubah terus. Dari waktu ke waktu ada pergerakan manusia, ada pergerakan orang, ada pergerakan juga geografis, sehingga berubah. Nah, perubahan ini kita petakan kembali. Nah, dengan perubahan geografis, pergerakan orang tentu berubah lagi lah kebutuhan-kebutuhannya. Nah, sehingga alokasi dana itu akan lebih tepat sasaran. Gitu ya. Pertimbangannya tadi memilih BPU sebagai pilot project Karena dia belum banyak. Selain dia IKN, apakah karena kebijakan di BPU soal anggaran ini tidak tepat, datanya tidak. Pertama ya pastinya saya kenal baik sama PJ-nya satu, secara emosional lebih dekat. Kedua, dia paling banyak juga. Ya, setelah ini nanti malam saya ketemu sama Pak Edi Damansa. Pak Edi kan juga banyak juga. Ya, saya pilih paling banyak dulu. Ya, yang paling banyak adalah PPU dan Kutai Kartanegara. Saya yang paling banyak. Kalau Balikpapan kan cuma satu kelurahan. Ya, satu kelurahan cuma kan, yang di luar itu. Jadi kalau satu kelurahan ya udahlah gampang. Tapi kita pilih yang banyak-banyak dulu. Jadi memudahkan kita
untuk konsolidasi. Intinya kita ingin daerah-daerah mitra ini bertumbuh bersama-sama dengan IKN. Gitu.